Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Ya guys, hari ini kita akan kembali bermain FC25, melanjutkan perjalanan tim Garuda FC di Liga Belanda. Di pertandingan sebelumnya Garuda FC berhasil mempertahankan gelar Orange Breaker Belanda ya guys ya, dan sekaligus menjadi juara back to back dua kali beruntun. Garuda FC menjuarai kompetisi dari kasta kedua di Belanda guys. Dan bagaimana pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam pertandingannya, jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis saja di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya guys ya. Sekarang udah pasti menyisakan satu kompetisi lagi, yaitu Liga Belanda. Dan sebelum kita masuk ke dalam gamenya, kita akan lihat klasemen sementara ya guys ya. Di peringkat pertama masih tertahan Garuda FC dengan 75 poin. Disusul oleh peringkat kedua yaitu PSV Eindhoven dengan 73 poin. Di peringkat ketiga ada Ajax Amsterdam dengan 67 poin. Di peringkat keempat ada Feyenoord dengan 62 poin. Dan di peringkat kelima ada AZ Alkmaar dengan 49 poin guys. Dan kita akan melawan Go Ahead Eagle di pekan ke-31. Di mana itu sekarang Go Ahead Eagle? Ada di peringkat ke-6 ya guys ya. Masuk ke 6 besar dari Liga Belanda dengan 41 poin guys. Dan di sini kita lihat ke posisi dari Garuda FC dan PSV Eindhoven cuma selisih 2 poin saja guys. Dan di mana PSV Eindhoven selaku juara bertahan dari Liga Belanda kemungkinan masih bisa menyalip dari posisi Garuda FC. Persaingan sengit untuk memperebutkan gelar juara Liga Belanda. Dan kita akan lihat klasemen sementara di pertandingan pada hari ini di klasemen lagi. Opponent analysis maksudnya ya guys ya. Dimana ada Edvarson, Kramer, Blockman, Evering ya guys ya. Dan dimana di 5 laga terakhir dari Go Ahead Eagles mendapatkan 2 kali hasil kemenangan, 2 hasil kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Dan di pertandingan sebelumnya Go Ahead Eagles mendapatkan hasil kekalahan ya guys ya. Semoga saja di pertandingan hari ini Go Ahead Eagles kita juga kalahkan ya guys ya. Oke, kita masuk ke dalam SD-nya saja. Ada pemain yang dirotasi itu pastinya karena kemarin baru kelar dari partai final ya guys ya. Hendrik kita mainkan, Raffle Strike kita cadangkan, kita taruh di bench, dan kita masukkan dari Ragnar, Orat Mangun, Eliano tetap standby, Calvin kehabisan napas, Mes Hilger kita mainkan, Elkan Beget saja ya guys ya, tapi ini kita cadangkan, kita masukkan Hapner saja, Hapner kita masukkan guys. Oke, Nathan kita istirahatkan, Calvin tetap di bench. Oke, begini saja formasi kita pada hari ini. Dan kita langsung hampir saja kita jersey-nya hampir sama, walaupun kuningnya lebih dominan tapi ada warna merah di sampingnya guys. Kita memakai warna putih melati hitam. Udah pakai yang ini aja ya guys ya, biar tidak rabun senja ya guys. Oke, karena rabun senja itu tidak baik buat kesehatan. Kita langsung masuk saja ke dalam game ya guys. Semoga saja Garuda FC di pertandingan pada hari ini berhasil mendapatkan poin 3 dan mempertahankan kasta tertinggi dari Liga Belanda, di mana di Liga Belanda ada 18 tim. Otomatis dalam satu klub mendapatkan jatah 17 kali pertandingan di putaran pertama dan 17 kali pertandingan di putaran kedua. Dan sekarang kita berada di putaran kedua, dan kalau di total 17 tambah 17 menjadi 34 pertandingan dan menyisakan 3 pertandingan lagi. 3 pekan lagi Liga Belanda akan usai. Apakah persaingan perebutan juara Liga Belanda antara Garuda FC dengan PSV Eindhoven akan semakin seru ya guys ya. Di sisa
pekan dari Liga Belanda guys. Ini dia Hendrik yang telah menciptakan 30 gol, tapi Raffles Strike lebih tinggi pada Hendrik dengan torehan 36 gol ya guys ya. Apakah Hendrik akan menciptakan gol banyak di pertandingan pada hari ini untuk memperkecil ketertinggalan jarak oleh Raffles Strike yang sedang mentargetkan menjadi top skor dari Liga Belanda guys. Ya seperti biasa pemain sedang melakukan salam-salaman, rivalitas terjadi di atas lapangan selama 90 menit. Selebihnya kita adalah makhluk sosial biasa ya guys ya, yang menjalankan aktivitas seperti biasanya guys. Ini formasi dari Go Ahead Eagle memakai formasi 4-2-3-1 guys. Memakai 5 pemain di tengah dan lebih balance. Kalau 5 di tengah itu balance untuk melakukan serangan dan pertahanan ya guys ya. Ini menjadi suatu kesulitan bagi Garuda FC. Dan ini formasi dari Garuda FC memakai formasi 4-3-3. Ada Ragnar, Hendrik, Arhan Pratama dan Elkan Begat kita turunkan di babak yang pertama. Karena mengingat beberapa pemain dari Garuda FC harus diistirahatkan dan harus duduk di bangku cadangan karena kelelahan fisik. Kalau kita paksakan main itu tidak baik buat kesehatan guys. Oke, kedua tim sudah bersiap-siap dan babak pertama Liga Belanda pekan ke-31 mempertemukan antara Go Ahead Eagle melawan Garuda FC, di mana Go Ahead Eagle memakai jersey berwarna merah, kuning, putih dan Garuda FC memakai jersey berwarna hitam merah ya guys ya. Kini melakukan serangan Go Ahead Eagle langsung diputus oleh Elkan Begat. Martin Pas berikan kepada Arhan Pratama, masih Arhan, belakang dia kepada Martin Pas. Elkan Begat ke depan mengarahkan kepada Ragnar Roratmangun, berikan kepada Hendrik, masih Hendrik langsung ke depan berikan pada Ragnar, sangat bebas Ragnar mencari rekan dia, coba lewati satu pemain berhasil, berikan pada Hendrik, satu syutingan dan gol. Gol cepat diciptakan Hendrik di pertandingan pada hari ini guys. Kerjasama dua pemain yang sangat terampil dan apik, di mana ketika bola dari Ragnar diberikan kepada Hendrik dan Hendrik dikembalikan lagi kepada Ragnar dan Ragnar kembalikan lagi kepada Hendrik ya guys ya. 1-0 Garuda FC unggul pada pertandingan pada hari ini ya guys ya. Semoga saja di pertandingan pada hari ini Garuda FC bisa mendapatkan poin 3. Di menit ke-7 Hendrik sudah menciptakan gol guys. Sangat baik sekali ini Hendrik guys. Otomatis Hendrik telah membuat torehan 31 gol selama dia bertanding di Liga Belanda guys. Selisih 5 gol oleh Raffles Strike yang sudah mengemas 36 gol. Dan kita kembali ke lapangan. Go Ahead Eagles mencoba untuk melakukan serangan guys. Dibayangi oleh Jai. Jai masih menutup pergerakan dan sangat baik. Dan posisi dari pemain dari Go Ahead Eagles sudah dipastikan offside ya guys ya. Sangat jelas sekali offside itu ya. Oke, kita kembali lagi ke lapangan. Bola sekarang ada di Arhan Pratama, masih Arhan. Memberikan bola kepada Asnawi Mangkualam, mencari rekan Asnawi. Berikan kepada Kevin Dix, passing ke belakang kepada Elkan Begat. Jai Jess. Berikan kepada Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama kepada Ole Romani, mencoba membawa bola Ole Romani langsung berikan ke depan kepada Hendrik. Maksudnya kepada Marcelino Ferdinand, tapi bola bisa diblok dengan mudah oleh pemain belakang dari Go Ahead Eagles. Belum meninggalkan lapangan, disapu bersih oleh penjaga gawang. Elkan lakukan sundulan mengarah pada Asnawi, kepada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Berikan kepada Tijani Rangers, berikan kepada Ragnar Roratmangun, langsung ke depan Hendrik. Masih bisa diantisipasi guys oleh penjaga gawang, tapi serangan Garuda FC belum terputus. Marcelino berikan kepada Ole Romani. Ada Hendrik, sangat baik kepada Marcelino. 2 kali serangan mematikan dari Garuda FC. Masih bisa dibendung oleh penjaga gawang dari Go Ahead Eagles. 2 kali penyelamatan krusial dibuat oleh penjaga gawang dari Go Ahead Eagles guys. Dan tendangan sudut pertama untuk Garuda FC. Marcelino Ferdinand mencari pemain bertubuh tinggi guys. Sudah dilakukan Marcelino lebih dekat pada Kevin Dix. Masih kalah duel di udara guys. Berusaha dan disapu bersih oleh pemain dari Go Ahead Eagles. Oleh Remuni.
menguasai bola kini. Ada Rock lagi Orat Mangun. Asnawi Mangkualam, kontrol bola yang tidak baik dilakukan oleh Asnawi guys ya. Adekanye masih menguasai bola dibayang oleh Jai. Harus hati-hati Garuda FC, passing kepada Everson. Melakukan solo sprint dan sangat mudah dihentikan oleh Kevin Dix. Maksudnya ya benar Kevin Dix tadi, bukan Kevin Dix. Elkan passing kepada Jai. Ada Arham Pratama. Oh, apa yang terjadi guys? Harus berhati-hati, salah passing guys, serangan cepat balik ke gawang gol. Satu shootingan. Martin pass. Langsung dia menyabet bola. Jatuh bangun, dia harus menghentikan serangan dari Go Ahead Eagles guys. Sangat baik sekali penampilan dari Martin Pass sejauh ini guys. Alkan Begat kepada Tijani. Kevin berikan kepada Tijani. Sangat baik. Kevin Dix membangun serangan. Berikan kepada Ragnar Orat Mangun. Umpan chip mengarah kepada Kevin Dix. Sangat bebas Kevin Dix. Satu shootingan dari Kevin. Membentur tiang gawang dari Go Ahead Eagles. Overlap yang dilakukan oleh Kevin Dix sangat baik sekali. Tapi peluang emas yang dimiliki Kevin belum bisa dimaksimalkan menjadi gol guys. Memasuki menit ke-28 di babak yang pertama. Garuda FC masih unggul 1-0 atas gol Hendrik guys. Elkan gagal duel di udara. Walaupun dia tidak terbang guys. Jai berhasil merebut bola. Kembali kini Garuda FC melakukan serangan kepada Ole Romani. Ole berikan kepada Hendrik. Hendrik sampai bebas. Satu shootingan dan gol. Gol. Hendrik menciptakan brace di pertandingan pada hari ini. 2-0 Garuda FC unggul atas Go Ahead Eagle guys. Sangat baik sekali. Ole Romani memberikan bola kepada Hendrik dan Hendrik melakukan tendangan kencang. Menusuk ke gawang dari arah sebelah kiri. Penjaga gawang dari Go Ahead Eagles guys. Tidak dikasih ruang, tidak dikasih nafas, tendangannya langsung menghujat gawang dari Go Ahead Eagles. Garuda FC 2-0. Hendrik menciptakan brace di pertandingan pada hari ini. Sangat baik sekali Hendrik guys. Langsung ke depan membangun serangan cepat balik kilat. Kevin Dix terlewat. Hati-hati satu shootingan. Martin Pass masih menjadi tembok kuat bagi lawan-lawannya ya guys ya. Tendangan mendatar masih bisa diantisipasi oleh Martin Pass dan menjadikan tendangan sudut pertama untuk Go Ahead Eagle. Adekanye mencari rekannya bertubuh tinggi. Sudah dilakukan, adekannya berduel, ada Jai dan sangat disayangkan guys. Garuda FC harus kebobolan di menit ke-33 dan Go Ahead Eagles memperkecil ketertinggalan atas Garuda FC guys. Sangat disayangkan umpan sudut yang sangat terarah sehingga sedikit memudahkan pemain dari Go Ahead Eagles untuk menyundul bola ke gawang atau ke dalam gawang dari Martin Pass ya guys ya. Tidak ada pergerakan dari Arhan dan Jai datang dari belakang sehingga sangat mudah bagi kapten dari Go Ahead Eagles ini menciptakan gol untuk memperkecil ketertinggalan. 2-1 guys di babak pertama, 3 gol sudah tercipta. Unggul 1 angka Garuda FC harus berhati-hati, fokus karena mengincar kemenangan untuk mempertahankan posisi di peringkat yang pertama. Mengingat PSB Eindhoven hanya selisih 2 poin dan menyisakan setelah pertandingan Go Ahead Eagles ya guys ya. Menyisakan 3 pertandingan lagi guys. Dan apapun masih bisa terjadi guys. Jai Jazz kepada Marcelino Ferdinand. Berikan kepada Ole Romani. Mencoba membangun masih Ole Romani sendirian, dia langsung ke depan mengarah kepada Hendrik. 1-9 masih dimenangkan duel udara oleh pemain belakang. Elkan Marcelino masih lagi pada Elkan kepada Tijani Rangers, masih menguasai bola kawan-kawan dari Garuda FC. Asnawi Mangkualam berikan kepada Marcelino Ferdinand, langsung kepada Hendrik. Hendrik coba melakukan sprint, masih Hendrik. 1 shootingan dari Hendrik masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Go Ahead Eagles guys. Berkali-kali penjaga gawang dari Go Ahead Eagles harus mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Garuda FC. Kini melakukan serangan cepat balik kilat, tapi masih bisa diblok oleh Jai. Kevin
berikan kepada Tijani. Langsung sangat baik kepada Asnawi Mangkualam. Hendrik. Oh, salah passing gua guys. Posisi dari Ole Romani sudah offside ya guys ya. Sehingga Garuda FC gagal untuk melakukan serangan cepat balik kilat ya guys ya. Langsung jauh saja ke depan berduel. Asnawi berhasil berikan ada Hendrik. Hendrik membawa bola. Berikan kepada Ole Romani, tapi bola lebih dekat datangnya kepada pemain dari Go Ahead Eagles. Injury time 2 menit di babak pertama sudah diberikan oleh wasit guys. Surai melewati dari Elkan, sangat berbahaya. Edvardson sendirian, satu syutingan, 2-2 guys. Garuda FC berhasil diimbangi oleh Go Ahead Eagles. Terlewat dari penjagaan Elkan Begat, sangat bebas Edvardson untuk melakukan tendangan langsung ke gawang Martin Pas. Gol kedua tercipta di akhir-akhir babak pertama, sehingga Garuda FC harus kembali berusaha untuk menciptakan gol balasan guys. Skor 2-2. Comeback Victor Edvardson telah menciptakan 15 gol di 31 pertandingan. Dan babak pertama telah usai guys, di mana Garuda FC sempat unggul 2 angka dan dibalas langsung oleh Go Ahead Eagles dengan skor di babak pertama 2-2 guys. Dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua guys. Oke guys, babak kedua sudah dimulai dalam lanjutan Liga Belanda di pekan ke-31, mempertemukan antara Go Ahead Eagles melawan Garuda FC, di mana di babak pertama Go Ahead Eagles berhasil mengejar ketertinggalan dari Garuda FC guys, dan Tijani sangat mudah merebut bola dibayang-bayang oleh Elkan. Ada Adekanye, passing ke samping guys. Ada Evering dibayang-bayang oleh Arhan Pratama, passing lagi ke belakang kepada Adekanye. Ada Sarai, sangat baik. Oh, Kevin, apa yang terjadi? Sangat sulit Kevin untuk menguasai bola guys. Elkan kembali dilewati guys. Tijani harus mundur jauh ke belakang, harus membayang-bayang Edvardson. Sangat baik Tijani, passing kepada Elkan Begat, berikan kepada Tijani Rangers, kepada Orat Mangun, masih Orat Mangun. Kevin Dix melakukan overlap, memantu serangan, dia membangun serangan. Kevin berikan kepada Orat Mangun. Apa yang terjadi Ragnar? Gua ngarahin ke tengah guys, kenapa karahin ke Hendrik guys? Mulai aneh ini Ragnar Orat Mangun ya guys ya. Kevin Dix gagal merebut bola, cuman memberikan gerakan yang tidak jelas ya guys ya. Hendrik sendirian saja. Hendrik, satu shooting dan gol. 3-2 Garuda FC kembali memimpin pada pertandingan hari ini. Sangat baik sekali guys. Hendrik terbebas dan langsung dengan sepakan kaki kirinya menghujam gawang dari Go Ahead Eagles ya guys ya. Sangat baik sekali. Hendrik menciptakan hat-trick di pertandingan pada hari ini, dan otomatis Hendrik telah menciptakan 33 gol selama dia bermain di Liga Belanda, menyisakan 3 gol dari Rafael Strijk yang menjadi top skor sementara dari Liga Belanda. Melewati dari Tijani, Surai membangun serangan cepat balik kilat, sangat bebas sendirian Edvardson, masih satu syutingan. Martin Pas berhasil menghentikan serangan dari Surai ya guys ya. Sangat baik sekali, menjadikan tendangan sudut. Sudah dilakukan pendek kepada Adekanye, kembali menguasai bola. Marcelino berhasil, dan apa yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh Marcelino dan Calvin Verdom kita masukkan ya guys ya. Dan kita harus mengatur formasi ulang. Tim manajemen kayak begini guys. Nah, kayak begini cantik kelihatannya. Oke. Tendangan bebas Everson sudah dilakukan, datangnya ke tengah, berbahaya, sangat baik diputus. Ada Asnawi Mangkualam, berikan langsung ke depan kepada Ragnar. Ragnar membawa bola, masih Ragnar. Langsung berikan bola kepada Hendrik, sangat bebas, dibayangi 1, 2, 3 pemain, masih Hendrik. Satu shootingan dan gol.
Serangan cepat balik kilat dilakukan oleh Garuda FC, berhasil menciptakan gol keempat di pertandingan pada hari ini. Sangat baik sekali Hendrik menciptakan hat-trick di pekan ke-31 Liga Belanda. Ini dia Hendrik, langsung melakukan placing yang sangat terarah dari sebelah kiri tiang jauh penjaga gawang. Bola sangat mudah diceploskan ke gawang Go Ahead Eagles, dan Garuda FC memimpin 4-2 dalam lanjutan Liga Belanda di pertandingan pada hari ini. Sangat baik sekali dan sudah mengemas 34 gol dan hanya selisih 2 gol saja untuk merebut atau persaingan Golden Boots di Liga Belanda, di mana persaingan ini dihadapi disaingi oleh satu tim dengan rekan yang sama, yaitu Raffles Strike dan Hendrik ya guys ya. Alvin Verdom berikan kepada Tijani, mencoba Garuda FC ini untuk menguasai jalannya pertandingan. Arhan Pratama passing kepada Marcelino Ferdinand, ke belakang lagi kepada Jai Jazz. Sangat tenang sekali pemain-pemain dari Garuda FC, tidak mau mengambil pusing ya guys ya, dan tidak terburu-buru mengingat Garuda FC sudah unggul kembali 2 angka atas Go Ahead Eagles. Ragnar Horatmangun berikan kepada Calvin Verdom, mencoba melakukan overlap Calvin, ke belakang kepada Tijani Rangers, kepada Hendrik. Sangat baik kepada Marcelino Ferdinand, coba lewati satu pemain Marcelino. Asnawi Mangkualam kepada Tijani, masih dikuasai bola sampai menit ke-70 di babak kedua ini guys. Jai langsung sedikit jauh berikan kepada Ole Romani, sangat baik kontrol bola yang dilakukan oleh masih Ole langsung kepada Hendrik, dan apa yang terjadi guys? Posisi dari Hendrik sudah offside guys, terlalu cepat untuk mengambil keputusan di depan gawang. Emang posisi dari Hendrik sudah offside ya guys ya. Sangat disayangkan Hendrik gagal untuk menciptakan gol kelimanya di pertandingan pada hari ini guys. Oleh Romani, Asnawi passing kepada Jai Jazz, Kevin Dix berikan kepada Calvin Verdom. Ada Rangers, langsung diputus saja. Serangan cepat balik kilat dilakukan. Oh sangat baik, langsung ditutup pergerakan oleh Kevin Dix. Passing ke belakang kepada Martin Pass, kembalikan lagi kepada Kevin Dix, berikan kepada Calvin Verdom. Ragnar Horatmangun kepada Hendrik. Hendrik ini masih mencari rekan Hendrik, langsung ke depan berikan kepada Ragnar, sendiri saja Ragnar, passing bar. Oh sangat baik sekali guys, direbut oleh pemain dari Go Ahead Eagles. Langsung mencoba untuk membangun serangan cepat balik kilat. Surai berikan ke sangat baik lagi, passing ke belakang bayang-bayang Jai. Calvin sedikit tertinggal. Calvin, Jai datang untuk menutup, berhasil Jai menutup datangnya pergerakan dari pemain Go Ahead Eagles. Masukin menit ke-80 di babak yang kedua guys. Tijani berikan kepada Marcelino Ferdinand, langsung ke depan berikan kepada Hendrik, sedikit bebas Hendrik. Pergerakannya cukup lambat Hendrik sehingga bisa dipotong oleh pemain dari sangat baik sekali Tijani. Masih Tijani berikan kepada Ragnar, coba untuk menusuk masuk dalam Ragnar. Ragnar satu syutingan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Go Ahead Eagles. Evering passing ke tengah kepada Foss, mencoba membangun serangan cepat balik kilat kini dari Go Ahead Eagles. Everson dibayang oleh Kevin Dix, masih Everson menguasai bola. Everson passing ke belakang pada Adekanye. Arhan berhasil merebut, tapi pergerakan Arhan ditutup oleh Adekanye. Sedikit licik ini pemainnya guys ya, tak ada teman ataupun rekannya guys ya. Bola kini dikuasai oleh Garuda FC, kembali memasuki menit ke-87. Kevin Dix jauh ke depan mengarahkan kepada Ole Romani. Passing ke belakang lagi kepada Arhan Pratama. Kevin Dix kepada Jai, berikan kepada Calvin Verdom. Ragnar Horatmangun, masih Ragnar, passing ke belakang lagi kepada Tijani, kepada Calvin, berikan lagi kepada Tijani Rangers. Langsung ke depan mengarahkan kepada Ole Romani guys. Injury time sudah diberikan oleh wasit 2 menit guys di babak kedua ini guys. Asnawi, Tijani berikan kepada Ragnar, masih Ragnar Horatmangun.
Langsung kepada Marcelino Ferdinand, berikan kepada Ole Romani. Serangan terakhir dari Garuda FC. Masih Ole Romani, berikan kepada Tijani. Passing kepada Hendrik, sangat bebas Hendrik, satu syutingan. Marcelino. Gol. Di babak kedua, gol terakhir diciptakan oleh Marcelino Ferdinand menjadi skor 5-2. Sangat baik sekali, Hendrik masih sempat diblok dan Marcelino terbebas tanpa ada pandang bulu, kompromi dan koordinasi. Marcelino Ferdinand berhasil menciptakan gol kelima untuk Garuda FC dan sudah dipastikan Garuda FC membawa 3 poin di pekan ke-31. Babak kedua telah usai dan Garuda FC masih mempertahankan posisi pertama dari Liga Belanda setelah mengalahkan dari Go Ahead Eagles dengan skor 5-2 guys. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Skor 5-2 tercipta di pekan ke-31. Garuda FC berhadapan dengan Go Ahead Eagles. Otomatis Garuda FC pulang membawa 3 poin dan mempertahankan klasemen sementara dari Liga Belanda. Berarti ya, ada pekan ke-32, ke-33 dan ke-34, ada 3 pekan lagi atau 3 pertandingan lagi tersisa di Liga Belanda. Kalau misal PSV Eindhoven masih menang di pertandingan di pekan ke-31, otomatis kita harus berjuang kembali di pekan ke-32 guys, untuk mempertahankan di posisi pertama dari klasemen Liga Belanda guys. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming pamit.